Assalamualaikum teman-teman cerita Untung Tanya Ustadz. Episode kali ini ngobrol bareng sama Ustadz asal Bulukumba, yaitu Ustadz Rahmat Al-Kausar, yang memiliki 27 rumah tahfiz gratis. Beneran gratis gak sih? Tak hanya gratis, selama para santri masih memantapkan hati guna menjadi penghafal Quran, ia memperbolehkan untuk menetap sampai batas waktu yang tak ditentukan. Saya mau memberi kesempatan untuk anak-anak kaum muslimin, itu tanpa syarat, tidak ada batas waktu, menghafal sampai bosan. Bahkan ya saya sangat bersyukur kalau tinggal di rumah tahfiz ini tidak hanya menghafal saja, melainkan santri pun ikut terlibat dalam usaha rumahan guna memutar roda ekonomi rumah tahfiz tersebut. Tak tanggung-tanggung, penjualannya bisa sampai mancanegara. Penasaran metode apa sih yang diajarkan Ustadz dalam menghafal Quran? Apa saja persyaratan untuk masuk rumah tahfiz gratis? Simak lengkapnya untuk Tanya Ustadz di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua followers dari Cerita Untung? Terima kasih untuk support dan juga dukungannya dengan channel kami sejauh ini. Dan terima kasih untuk doa-doa yang masuk dan dukungan kepada kami. Kami sangat appreciate ya. Mudah-mudahan apa yang kita tayangkan memberikan banyak inspirasi dan juga motivasi untuk menjadi lebih baik pada teman-teman semuanya. Ya, hari ini seperti biasa kita selalu menyajikan tamu-tamu kita yang mudah-mudahan akan membuka wawasan kita akan banyak hal. Ya, siapakah tamu kita? Tentunya juga kita akan berikan infonya kepada teman-teman setelah teman-teman like, subscribe dan juga doakan yang baik-baik untuk channel ini. Tentunya masih di Cerita Untung. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan bintang tamu kita. Beliau adalah seorang ustaz yang memiliki lebih dari 20 pesantren, sudah 27 bahkan lebih. Nah, itu pun pesantrennya gratis. Langsung saja kita ketemu dengan Ustadz Rahmat Al-Kausar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua? Sehat alhamdulillah. Ustadz nih, saya penasaran sama Ustadz sebenarnya ini yang heboh di dunia perpendidikan Islami, bahwa Ustadz ini punya 27 cabang pesantren tahfiz. Baik. Gratis. Alhamdulillah. Gratis, ibaratnya benar-benar free tanpa bayar. Sebelumnya terima kasih Mas Undung, sudah di Mas Ari sudah diundang ke sini. Waduh, dari logatnya berasa banget nih, logat Jawa ya. Sebelumnya terima kasih Mas Ari untuk. Ya, berusaha. Oh iya. Ini logat asli dari Makassar, daerah? Ya. Bulukumba, Sulsel. Oh, ini dialek Bulukumba. Sulsel. Begini dialeknya. Nah, sekarang kita mulai menuju kepada Ustadz nih. Baik. Kenapa Ustadz awalnya nih niatan untuk pesantren tuh apa sih gitu? Apa karena dulunya memang santri? Baik. Gitu? Apa memang dapat ide dari seseorang atau gimana? Ya. Awalnya nggak tahu yang antum buat tuh kan 27 bahkan lebih ya. Total berapa Ustadz? 27 lebih lah. 27 lebih ya. Kelebihan itu dirahasiaan ya. Kembaliannya nggak dikembaliin. Saya masih senang di angka 27. Oh, nah 27 ya. Benar begitu. Ini awalnya gimana nih ceritanya? Jadi ya saya kan juga mantan santri pondok pesantren. Jadi ya saya sering mengingat bahwa dulu bapak saya seorang pegawai negeri, ya ada jabatan juga, tapi selalu menunggak pembayarannya. Tuh masih murah dulu, tapi menunggak. Berarti saya murah ada jabatan tapi nunggak gitu ya? Ya nunggak. Sampai adik saya pun ngambil ijazah itu bayar berapa? 2-3 juta kayaknya. Itu pun karena menunggak juga. Jadi ya saya berkesimpulan menengah ke bawah kemungkinan besar itu kesulitan untuk bayar pesantren. Apalagi tahfiz sekarang 10 juta ke atas. Oh gitu. Iya, bahkan ada sampai 50 juta. Jadi saya mau memberi kesempatan untuk anak-anak kaum muslimin, itu tanpa syarat, tidak ada batas waktu, menghafal sampai bosan. Bahkan ya saya sangat bersyukur kalau tinggal, bahkan dinikahkan juga. Kalau tinggal dinikahkan bahkan? Dinikahkan. Udah berapa pasangan anak santri yang nikah? Ada sudah 4 atau 5. Oh, ada 3 yang ada anaknya. Sesama santri? Sesama santri.
Masya Allah. Sekarang menetap di... Iya, di cabang-cabang udah jadi pimpinan. Masya Allah. Ada anaknya, ada 3 yang ada anaknya. Oh, Masya Allah. Jadi udah jadi bukan hanya sekolah, tapi saya juga udah Iya, besar. memang saya sudah berpikir sampai di sana karena saya dulu merasakan bahwa setelah pesantren biasanya dilepas itu hilang, kasihan. Jadi karena tidak disediakan wadah, nggak di-maintain jadi ya? Ya, tidak ada. Jadi kan biasanya orang pesantren mau berpikir kuliah, ya kalau dia tidak pintar bagaimana? Ya biasanya keluar pesantren mau kerja, makanya mau nikah. Jadi saya buat dia opsi. Pertama kalau keluar, ya kalau selesai mau nikah ya kita nikahkan. Apalagi dicari di luar. Mau kerja kita ada bisnis jualan walaupun kecil-kecilan tapi ada hasil dari situ dia dapat juga. Saya mengajarkan mereka kasih pancingnya, mereka tinggal ngikutin ngikutin apa yang kita buat. Apalagi semua dia dapat di pesantren. Mau rumah ya ada, tapi cabang kita banyak alhamdulillah tersebar di Jawa dan Sulawesi Selatan. Selain menjadi seorang penghafal Quran, mereka juga disiapkan menjadi orang-orang yang udah siap ketika lulus ya. Iya. Udah siap. Jadi secara ekonomi juga diajarkan bisnis, bahkan bahan untuk bisnisnya pun disiapkan juga. Aduh, Masya Allah nih. Nah, kalau boleh tahu nih 27 di mana aja nih, San? Di banyak Jawa Barat, tapi karena saya kemarin pulang ke kampung halaman, alhamdulillah di kampung saya pun 7 cabang. Di Makassar juga 5. Bulukumba Sulsel 7. Bulukumba 7. Iya, di Makassar ada 3. Makassar 3. Iya, di Goa sampingnya Goa Sulsel ada 3 juga kalau nggak salah. 2. Jadi 5 total Makassar Goa 5. Oh gitu. Ini udah total udah 12 ini. Sisanya di Jawa Barat. Sisanya Jawa Tengah juga 1. Di baru buka kemarin Bintaro ada. Kalau saya modelnya ada pinjam, ada sewa, ada wakaf. Nah, lokasinya. Kalau pinjam ya batu loncatan. Nah, batu loncatan udah wakaf. Kan kalau banyak cabang kan meningkatkan trust kepercayaan masyarakat bahwa ini dikasih wakaf jalan. Alhamdulillah. Jadi buka cabang kemarin terbaru rumah artis juga. Nah, rumah artis di Bintaro. Bintaro itu beliau hijrah tapi hilang di entertain sekarang. Beliau tidak mau disebutkan namanya. Terus di Kemang juga ada cabang juga di Jaksel. Oh, jadi salah satunya tuh artis tersebut? Iya, ada di sini juga di Kemang itu samping rumah Roger. Samping rumah Roger ada juga. Tapi kalau itu wakaf dari siapa? Itu pinjam juga. Tapi rumah itu harganya 14 miliar, tidak laku-laku. Akhirnya diberikan jadi beliau ini sebenarnya minta dipinjamkan, nanti kalau terjual ya silahkan. Saya kan kalau pinjam tempatnya orang, saya tidak mau menyusahkan ya, kita bayar listrik sendiri, makan kita tanggung makanan santri. Jadi kalau misal saya nggak mau akad, jadi 1 bulan dia mau pakai silahkan, karena kita punya banyak cabang lain. Nah itu kalau misalnya 1 bulan mau pakai, muridnya bawa kemana? Tidak masalah, banyak cabang lain. Alhamdulillah. Jadi biasanya ada di situ, ada lagi cabang lain. Bahkan ini ada tawaran lagi, kita belum isi. Nah, jadi tinggal melihat bagaimana ini. Tinggal dipindah aja ke lokasi lain. Jadi tidak ada rasa sakit hati dan segala macam. Karena kita kan mau nolong orang, mau hidupkan rumahnya. Tapi kalau dia mau pakai, kasihan juga kalau akad 1 tahun 2 tahun tiba-tiba dia butuh duit gitu kan, 2 bulan mau pakai silakan aja. Tapi rata-rata karena harganya mahal tidak laku. Jadi sebenarnya cuma butuh lokasi aja sebenarnya. Karena maintenance sehari-harinya sudah bisa dilengkapi sendiri. Jadi 27 cabang ini teman-teman semuanya itu dikhususkan untuk mereka yang ingin menghafal Al-Quran. Boleh tahu nggak caranya gimana kalau misalnya orang tertarik anaknya untuk ikutan di rumah tahfiz gratis ini? Jadi saya biasanya sistemnya koboi juga. Jadi tanpa ada persyaratan yang bertele-tele, saya hilangkan semua itu. Jadi sebenarnya bisa dibuat bahwa ini beasiswa, harus ada surat keterangan miskin, surat ini itu bisa. Tapi saya memudahkan semuanya. Jadi tidak meminta dia mau miskin mau kaya, pokoknya daftar tapi gratis semua, karena kalau saya berbayar nanti dia intervensi saya. Jadi begitu. Jadi metode terserah nih. Metode tergantung ustaznya ya. Tapi untuk pembiayaan, kehidupan semuanya gratis. Jadi maksudnya saya tidak membatasi bahwa dia ini harus miskin banget, tidak. Tapi menengah ke bawah kesulitan. Jadi Masya Allah. Apalagi yatim. Tapi sebenarnya membina rumah tahfiz itu nggak mudah ya. Maksudnya teman-teman dari kajian musyawarah ada juga namanya rumah Quran musyawarah. Jadi ibaratnya di situ juga santrinya
cuma-cuma juga gitu ya gitu. Tapi ternyata kita baru tahu bahwa memiliki rumah tahfiz itu nggak mudah, karena bagaimana menampung anak-anak dari berbagai daerah yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan juga moodnya berbeda. Ternyata kita juga pusing, jadi sebenarnya gitu ya, kita butuh baru satu pusing ya? Baru satu aja pusing, butuh bantuan mudir gitu ya, ibaratnya yang ada yang masalahnya begini, ada yang begitu, ada yang kepengen kabur lagi balik ke daerahnya, ada yang homesick, ada yang males, ada yang pokoknya banyak ternyata problematika yang kita sendiri, karena kita bukan latar belakang pesantren, kita baru paham bahwa nggak mudah juga ngurusin anak orang nih gitu. Selain itu nggak mudah juga ternyata menghidupinya gitu, butuh effort dan juga intensitas bensin yang cukup untuk bisa menjalankan itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang nih, dari 27 gratis ini, bagaimana bensin untuk membuat roda ini berputar, maksudnya untuk membuat ekonomi dari pesantren ini, rumah tahfiz ini 27 ini bisa berjalan. Yang pertama tentu untuk meminimalkan operasional itu SDM harus ada. Makanya sistem pengkaderan. Jadi saya yang mengisi di cabang-cabang itu kader saya. Nah, jadi kalau orang kita bayar kan sudah bayar mahal. Tapi kalau dia ngajar, nanti setelah ngajar masuk kamar tidur. Nah, jadi tanggung jawabnya kurang. Nah, kita tegur juga baper, keluar juga kacau lagi ke tahfiznya kan. Nah, jadi makanya kader ini penting, minimalkan juga. Jadi memang doktrinnya juga ya doktrin perjuangan, gitu. Tapi kita berikan dia kalau dia kerjanya bagus ya memang prestasi ya juga, insyaallah yang bagus. Jadi kalau untuk bensin ininya, motor dari semua ini sebenarnya, kalau saya dari awal dari 1 cabang sampai 27 cabang itu rasanya sama sebenarnya. Rasanya untuk biayanya, jadi kan biayanya yang menyulitkan itu cuma pikiran kita bahwa wah ini banyak banget biayanya dan seterusnya. Karena kan lebih mahal biaya kita di restoran biasanya. Bayar di restoran biasanya 500.000. Santri kalau dikasih saya 1 cabang biasanya ada 200-300.000. Dia belanja ke pasar, dia masak, itu kan selesai sehari. Iya, 200.000-300.000 kan dia sudah makan, masak sendiri. Pagi siang malam sudah makan. Terserah dia pilih menu apa, tergantung. Kalau saya tidak membatasi dia, jadi kalau dia cabang itu minta uang, saya tidak batasi. Cuma saya bilang bahwa kamu tidak akan bisa bikin tahfiz gratis kalau boros. Jadi pikir bagaimana caranya uang segini cukup buat ini 1-2 hari. Biasanya 1 hari misalnya 200.000 per cabang nih. Ya, 200-300-an lah. 200-300-an ya misalnya per cabang gitu ya. Itu satu rumah tahfiz itu sekitar 50 anak ya? Iya. Maksimal. 200 per hari, kalau sebulan itu berarti kan 6 juta untuk makan. Satu rumah tahfiz. Jadi kalau orang hitung biasanya 1 tahfiz itu kalau mau longgar 18 jutaan satu cabang. Itu hitung-hitungan matematika. Tapi saya rasa selama ini 18 kali 27 aja udah berapa tuh? Iya, makanya kalau orang hitung-hitung biasanya begitu. Kalau dia hitung-hitung, makanya saya nggak pernah hitung. Ya justru ini kan simpel itu kan. Justru ini yang jadi ininya, misalnya 1 cabang itu 18 juta. Iya. Ya kalau secara matematik manusia. Iya, matematik manusia. Iya. Matematik manusia 18 juta. Ada 27. Berarti kan sekitar ya 300-400 jutaan, 500 jutaan lah. Betul. Gitu. Harus ada di kantong setiap bulan. Iya. Dan saya tidak pernah ada uang segitu di rekening. Habis-habis terus. Nggak pernah ada di situ. Iya, tapi nggak pernah habis juga, alhamdulillah. Kalau kita hitung nih ya, misalnya per bulan itu 1 cabang itu butuh 16 juta. Maka kalau misalnya per 27 cabang atau lebih tadi ya, 27 cabang aja itu hampir 500 jutaan di kantong. Udah kayak sultan nih, harus punya 500 juta. Ini kita pakai logika manusia dulu ya. Iya betul. Saat ya, gitu ya. Akal-akalan babu aja. 500 juta di kantong untuk bisa menghidupi 27 rumah tahfiz, gitu ya. Kemudian itu belum kebutuhan pribadi, baru kebutuhan rumah tahfiz aja. Belum pembangunan terus. Oh, ini hanya buat makan aja? Makan itu belum. Yang paling banyak biaya terduga. Banyak.
maintenance. Dia yang ngagetin itu. Iya banyak. Jadi, Santri kecelakaan ya. Kalau sudah ada afwan, Ustaz. Afwan. Itu siap-siap. Kalau bukan nabrak, jatuh, patah itu. Oh, anak orang ya. Iya. Oke, misalnya satu biaya tak terduganya 100.000 aja dikali 27 udah hampir 3 juta gitu ya. Iya. Berarti 503 juta. Dikit itu Ya, segitu. Iya, berarti maksudnya 5 juta aja bukan angka yang kecil juga untuk bisa Ya. dikantongin sebagai bensin hanya buat makannya aja dari 27 rumah tahfiz. Pertanyaannya adalah dapat duit dari mana, Ustaz? Maksudnya dari mana bisa ngedapetin 500 juta itu sebagai makan dari semua rumah tahfiz itu? Tapi itu kan sebenarnya angka hitung-hitungan dari Manusia, orang ya? yang Matematika lah. merasa bahwa segitu. Heeh. Nah, ternyata di perjalanan nggak segitu sebenarnya. Jadi saya melihat dari kalau saya kasih anak-anak itu tidak sampai segitu. Tapi kalau dihitung mungkin segitu ya. Nah, tapi itulah namanya keberkahan kalau saya rasa. Keberkahan itu selalu mencukupi. Oh, jadi Jadi mungkin yang harusnya anggaplah gini 200.000 ya, itu nggak cukup bagi orang yang merasa nggak cukup. Gaya hidupnya gimana? Ya, tapi 200.000 ya cukup lah buat beli tempe, beli tahu, itu kan gitu. Oh, itu. Ya. Jadi saya dengar tuh bahwa banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Tuh, Masya Allah. Jadi bagaimana merasa qanaah gitu ya? Cukup dengan apa yang diberikan, Cukup, ya. gitu. Dan justru ternyata tanpa diketahui dari mana cukup aja gitu. Ya cukup. Jadi bisnis besar pun tidak akan bisa saya rasa. Dengan 27 cabang ini, saya udah sering usaha juga. Saya di rekanan juga di lembaga negara juga ya. Ini ada juga saya udah bisnis banyak juga. Tapi sebenarnya kalau dihitung dari bisnis untuk ini nggak akan mampu. Sebenarnya bukan dari situ juga. Sebenarnya bukan dari gitu. Jadi keberkahan sebenarnya. Jadi saya bikin banyak ini juga. Kita jualan keripik juga. Jadi anak-anak itu kita jualan online. Biasa karena banyak teman juga saya artis public figure, artis. Jadi mereka endorse, banyak yang beli juga. Tapi kan tidak semua dari situ. Tidak semua dari situ juga. Nggak mesti setiap bulan itu. Ya, jadi biasanya ada profit 5 juta. Jadi kreativitas itu selalu muncul kalau kita sudah dari awal tidak ada niat untuk fundraising. Ini nggak sama sekali ada fundraising. Nggak ada sama sekali. Lihat aja di media sosial saya nggak ada. Dari nggak pernah minta sumbangan, nggak ada. Secara publik maupun secara langsung ke teman saya itu alhamdulillah. Yang kita dengar kan Ustadz ini menghidupi rumah tahfiz hanya dengan jualan keripik tempe gitu kan. Yang didengar di circle dakwah gitu ya. Apakah berarti keripik tempe ini pun sebenarnya juga nggak nutupin itu? Nggak nutupin itu, nggak mungkin. Jadi ibaratnya begini, kalau orang punya gaji 7 juta, sebenarnya kalau dia hitung-hitung itu nggak cukup untuk biaya hidup dia. Nah, tapi karena di perjalanan dia bantu orang mungkin ya. Saya kemarin contoh kurban, karena itu muncul lagi kreativitas di situ. Kalau kurban itu kan pasti ada keuntungan. Nah, jadi saya kemarin kurban 2,5. Tentu ada kita beli kambing misalnya, tidak segitu kan harganya, ada kelebihannya. Nah, itu dapat untung saya sekitar 50 jutaan. Itu buat kas tahfiz itu lumayan juga. Nah, padahal masih kurang kalau hitungannya 500 kurang juga. Tapi cukup. Tapi nggak, ya cukup. Makanya itu kalau 500 juta, kalau hitung-hitungan tadi itu nggak cukup. Tapi kalau 50 juta, kalau dia berkah itu cukup. Makanya saya nggak pernah hitung. Pokoknya ada 50 juta. Kita bagi cukup-cukup aja alhamdulillah. Nah, untuk dapetin per bulan 50 juta juga sebuah PR sih sebenarnya. Ya, itu dari mana aja berarti saat itu? Ya, saya tidak hitung-hitung seperti itu. Jadi kalau habis ya kita cari usaha apa yang bisa ini menghidupi tahfiz ini. Dapat aja. Tidak dapat aja. Misalnya ada di Karawang ada wakaf, dia ada koinnya, ada lagi hasil dari situ. Ada lagi misalnya di Bulukumba, Sulsel itu mau bikin cuci mobil, ada ruang tunggunya ber-AC juga kita buat. Jadi buat bisnis sambil berjalan. Karena kalau berpikir bisnis yang kuat juga itu kasihan, nanti biasanya kita berat untuk mengeluarkan. Jadi sambil jalan nanti Allah tunjukkan apa namanya bagaimana ini. Kalau kita jauh berjalan kan ada juga yang datang bawa makanan, datang bawa beras misalnya, itu kan rezeki juga. Tapi tidak mesti dari situ karena tidak semua orang yang mau bantu dia kira kita banyak duit. Ya kan? Apalagi kita bilang nggak minta sumbangan gitu. Jadi orang biasanya berpikir kita nggak butuh. Padahal ya
ya sering juga kita kehabisan beras sering, kas kurang sering. Tapi ya kalau memang dari awal kita tidak berniat untuk cari untung di sini, ya membuka donasi dan segala macam. Saya ingin mengajarkan ke teman-teman, memberikan contoh ke teman-teman bahwa inilah yang selama ini kita dengar bahwa Al-Quran itu berkah. Kalau kita menolong agama Allah pasti Allah tolong. Jadi kan itu kan bukan, kalau dipikir pakai akal manusia nggak mampu itu. Bisnis besar menghidupi 27 cabang. Kalau saya mau bisnis cukup 3 cabang, fundraising udah ongkang kaki. Sisanya buat sendiri gitu ya? Iya. Tapi saya buktikan bahwa kita buka terus cabang, orang, waduh dari mana ini? Ya padahal ya biasa-biasa aja saya rasa. Ada ini yang penting ada ATM, ada kompor gas, ada listrik, ya sudah masuk ke situ jadi cabang. Masya Allah. Ya tidak berpikir lagi mau dapat dari mana duit, yang penting hidup seperti saya, apa yang saya makan kamu makan juga. Jadi menghidupi para penghafal Quran gitu. Mereka ternyata setiap penghafal Quran itu ada rezekinya dari orang langsung. Ada pasti. Ya. Entah dari mana datangnya. Secara kalkulasi matematika nggak masuk akal sih sebenarnya. Bahkan orang yang fundraising yang bantu kita. Jadi saya bukan anti fundraising, bukan anti donasi, bukan. Tapi saya ini mau menunjukkan bahwa bisa buat tahfiz tanpa kita jago fundraising, jago open donasi, buat video yang untuk membuat orang kasihan, tidak. Saya bisa juga gitu. Iya, bisa. Nambah cabang terus, alhamdulillah. 27 cabang ini mirip seperti waktu saya wawancara Mas Adit Rumah Makan Gratis ya. Beliau juga punya cabang, ada berapa sekarang ya? 45. 45? 45. 45. Ada 5 cabang rumah makan gratis yang dia bangun juga tanpa modal gitu. Jadi ibaratnya kalau nggak masuk logika ya gitu ya. Lah ini 27 rumah tahfiz yang orang sangka bisa dihidupi dari keripik tempe gitu. Tapi bisa sebenarnya. Kalau keripik tempe itu target saya 1.000 per hari terjual. Kalau aktif terus itu 1.000 per hari, bisa omsetnya 700 juta per bulan. Oh, dari situ pun sebenarnya kalau misalnya saya alhamdulillah dapat juga 1.000, kadang 1.000 per minggu, bisa juga. Itu puluhan juta juga. Sebenarnya orang lihatnya kecil tapi kan kali ratusan, ribuan kan banyak juga. Cuma untuk menghidupi semuanya kita kan membangun juga. Alhamdulillah di Bogor itu ada 4 masjid juga. Tapi saya buktikan bahwa bangun masjid pun kita tidak open donasi juga. Jadi bahkan setelah saya bangun itu teman saya datang ngasih 2 masjid juga. Nah, jadi begitu. Ada juga yang boleh tidak saya open donasi untuk bantu tahfiz, silahkan saja. Tapi mau ngasih saya 100.000 juga boleh. Misalnya mau ambil untung dari situ silahkan saja. Saya tidak pernah nanya juga berapa kamu dapat dan segala macam. Jadi ya intinya saya mau menghilangkan materialistis dari situ. Pokoknya kita mau tunjukkan bahwa tahfiz ini berjalan tanpa embel-embel seperti itu. Jalan santai saja, santai. Memang mulianya para penghafal Quran itu memang sudah dijanjikan ya. Jadi kalau bukan Ustadz yang ngejalanin, mungkin orang lain yang ngejalanin. Cuma Ustadz memilih untuk mengambil peran ini, membina para santri ini ada di 27 tempat. Dan alhamdulillah dicukupkan rezekinya. Nah, kalau bicara mengenai program nih, apa aja kegiatannya? Jadi kegiatannya itu luar biasa. Jadi memang bagaimana keberkahan tidak turun bertubi-tubi karena sejak 2:30 itu sudah ribut baca Quran, tahajud, sudah tahalakoh yang akhwat, apalagi yang akhwatnya. Jadi kalau akhwat sebenarnya kayak tutup mata saya kalau akhwat, karena saya kan tidak mengurusi langsung, menghindari fitnah kan selama ini banyak viral ya, pencabulan dan segala macam. Makanya saya menghindari itu. Saya tidak mengajar langsung ke akhwat. Siapa yang ada ustazahnya? Ustazahnya. Ya. Istri antum? Istri juga, istri yang biasanya dia mengontrol secara keseluruhan, ustazah masing-masing dan pembinanya yang kita kader. Oh begitu. Ya, jadi saya tidak menghukum langsung, tidak seterima master hafalannya santri perempuan karena kan fitnahnya besar. Nah, jadi kalau kegiatan mereka itu biasanya kalau akhwat saya ambil patokan itu biasanya 2:30 dia sudah ada bersuara. Intinya program kita itu setiap hari wajib tahajud. Kalau untuk santri ya, walaupun dia sunnah yang muakkad yang sangat ditekankan, itu 2:30 dibangunkan. Ya, setelah subuh itu hafal Quran. Setelah jam 6 itu dia makan, jam 7 mandi, terus jam 9 dia menghafal lagi. Sampai 10:30 itu istirahatnya cuma itu. 10:30 sampai zuhur, kailullah istilahnya kan. Ya, jadi setelah itu makan,
lanjut lagi menghafal sampai jam 3. Sholat asar olahraga, malam makan, jam setelah isya menghafal lagi. Sampai begitu seterusnya. Setiap hari. Tidur jam berapa mereka? Tidur jam 10, wajib. Jam 10? Jam 10. Karena bangun lagi kan jam setengah 3. Nah, dengan program ini berapa lama untuk bisa mampu jadi hafizo atau hafiz? Macam-macam anak-anak. Target saya 1 bulan 1 juz. Tapi kan anak-anak tidak semua ingatannya bagus. Tidak semua, karena saya sistem pengkaderan juga. Biasanya kalau ada jiwa-jiwa kepemimpinan saya lihat, berarti saya akan pilih dia untuk bisa jadi pengkaderan. Ya, saya kader. Itu biasanya selesai ada 4 tahun. Tapi ada juga yang 1 bulan 3 juz. Dia dapat setahun selesai. Ya, setahun lebih selesai. Nah, ada yang kemarin tasmi 30 juz, itu ya 2 sampai 3 tahun dia menghafal Quran. Jadi kalau saya bukan hanya store terus hafalan, tidak tasmi, dia 1 juz 1 bulan. Setiap dia dapat 5 juz, dia akan tasmi. Tasmi itu dia memperdengarkan bacaan di depan depan para mudirnya, pendengarnya, atau ustaznya, ustazah segala macam. Jadi setelah dia dapat itu 5, 10, 15, 25, 30 selesai, dan setelah itu murojaah lagi. Nah, atau dia membina, dia mau lanjut perguruan tinggi atau di Madinah, maka silahkan saja. Tapi kita itu programnya paling cuma mengarahkan ya, karena sudah mengarahkan. Saya tidak ada, saya mengganti sistem bahwa wajib mengabdi. Saya tidak pakai bahasa itu, karena seolah-olah kita yang butuh. Jadi anak-anak merasa ya. Jadi saya berikan dia pemahaman bahwa untuk menciptakan pengalaman harus ada langkah-langkah seperti ini. Biasanya selesai 30 juz kan belum tentu bisa mengarahkan santri, belum tentu bisa memanage dapurnya, belum tentu bisa berbicara dengan masyarakat di sekitar. Training dulu lagi gitu. Iya, training by doing berarti. Iya, lama. Ada yang 6 tahun sama saya juga, alhamdulillah. Saya bawa dia ke Makassar, di rolling, jadi sering rolling. Oh, jadi langsung training kepemimpinan, juga mengatur adik-adiknya. Betul. Gitu ya. Itu yang penting. Dan biasanya kalau udah bersama dengan cukup lama, mereka itu ngerasa sulit untuk berpisah biasanya ya. Ya. Nah, itu dia. Sudah ada lingkungan tersendiri. Bahkan diajak sama orang tuanya pulang pun nggak mau dia. Ada yang sudah 3 tahun. 3 tahun ya orang tuanya mungkin bosan atau mau anaknya di tempat lain. Tapi anaknya merasa di sini tempat terbaik dia. Jadi kita nikahkan di situ. Bahkan saya bawa kemanapun dia bersedia. Dia orang Jawa misalnya, saya tugaskan di Sulawesi, dia mau. Oh gitu. Diajak istrinya juga? Iya. Jadi tugas saya seperti itu sebenarnya, bagaimana menyelamatkan anak-anak muda sekarang itu dari pergaulan. Karena sebagus apapun imannya sekarang susah. Minimal dia akan nakal cewek. Minimal. Walaupun penampilannya bagus, walaupun dia pakai jubah segala macam, itu susah menghindar dari kenakalan wanita dan minuman keras. Karena memang